Halo, selamat datang kembali di channel kami. Pernahkah Anda merasa khawatir melihat orang tua atau kakek nenek kita yang tercinta tampak tidak berselera makan? Piring yang biasanya bersih kini seringkali tersisa banyak. Nafsu makan yang menurun pada lansia adalah masalah yang sangat umum terjadi, tapi seringkali membuat kita sebagai keluarga merasa cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Penurunan nafsu makan ini bukan sekedar masalah tidak lapar, tapi bisa beresiko menyebabkan kekurangan gizi, penurunan berat badan yang drastis, hingga melemahnya daya tahan tubuh. Tapi jangan khawatir, dalam video kali ini kita akan membahas tuntas solusi-solusi praktis yang bisa langsung Anda coba untuk mengatasi masalah makan pada lansia. Jadi, pastikan tonton sampai habis ya. Pertama-tama kita perlu pahami dulu, kenapa sih nafsu makan lansia cenderung menurun? Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Seiring bertambahnya usia, terjadi perubahan alami pada tubuh. Misalnya, indera perasa dan penciuman mulai berkurang ketajamannya. Makanan yang dulu terasa lezat, mungkin sekarang terasa hambar. Produksi air liur juga bisa berkurang, membuat proses mengunyah dan menelan jadi lebih sulit. Selain itu, sistem pencernaan mereka juga melambat, sehingga rasa kenyang bisa bertahan lebih lama. Faktor lainnya bisa datang dari kondisi kesehatan, masalah gigi dan gusi, efek samping dari obat-obatan tertentu, atau adanya penyakit kronis seringkali menjadi biang keladi utama. Jangan lupakan juga faktor psikologis, rasa kesepian, depresi, atau kecemasan juga bisa mencuri selera makan mereka. Nah, setelah kita tahu beberapa kemungkinannya, sekarang mari kita masuk ke bagian intinya, solusi praktis yang bisa kita lakukan. Solusi pertama adalah mengubah pola dan jenis makanan. Lupakan porsi besar 3 kali sehari. Bagi lansia, melihat piring yang terlalu penuh justru bisa membuat mereka merasa terbebani dan langsung kehilangan selera makan. Coba sajikan makanan dalam porsi kecil tapi lebih sering. Misalnya 5 hingga 6 kali sehari. Ini jauh lebih mudah diterima oleh perut mereka. Fokus pada makanan yang padat gizi. Daripada sekedar nasi dalam jumlah banyak, pastikan ada cukup protein seperti telur, ikan, atau ayam. Tambahkan juga sayuran lunak seperti sup krim brokoli atau bubur labu kuning. Smoothie yang dibuat dari buah, yogurt, dan sedikit protein bubuk juga bisa menjadi pilihan camilan yang mengenyangkan sekaligus menyehatkan. Lalu, bagaimana dengan rasa yang hambar? Kita bisa memperkaya cita rasa makanan tanpa harus bergantung pada garam atau gula yang berlebihan. Gunakan aneka rempah alami seperti bawang putih, bawang bombay, jahe, kunyit, lada, atau daun-daunan herbal seperti seledri dan peterseli. Aroma yang ditimbulkan dari rempah-rempah ini bisa membantu membangkitkan selera makan mereka. Solusi kedua, dan ini sangat penting, adalah menciptakan suasana makan yang menyenangkan. Makan sendirian seringkali terasa sepi dan membosankan. Jika memungkinkan, temanilah mereka saat makan. Ajak ngobrol ringan tentang hal-hal yang menyenangkan. Kehadiran kita bisa menjadi bumbu terbaik bagi makanan mereka. Matikan televisi atau jauhkan gadget yang bisa mengalihkan perhatian. Fokus pada interaksi dan momen kebersamaan. Tata meja makan dengan rapi, gunakan piring atau mangkuk favorit mereka. Sedikit sentuhan seperti meletakkan bunga segar di meja bisa membuat perbedaan besar pada suasana hati. Solusi praktis ketiga adalah mengatasi kesulitan fisik. Jika orang tua kita kesulitan mengunyah, jangan paksakan mereka makan makanan yang keras. Sajikan makanan dengan tekstur yang lebih lunak. Nasi bisa diganti dengan bubur atau nasi tim. Daging bisa dicincang halus atau dimasak hingga benar-benar empuk. Sayuran bisa direbus atau dikukus lalu dihaluskan. Terkadang, masalahnya bukan pada makanannya, tapi pada alat makannya. Untuk lansia dengan kondisi seperti radang sendi atau tangan yang gemetar, memegang sendok atau garpu biasa bisa jadi sulit. Saat ini sudah banyak tersedia alat makan adaptif dengan gagang yang lebih besar dan mudah digenggam. Ini bisa membantu mereka makan dengan lebih mandiri dan nyaman. Keempat, jangan lupakan hidrasi. Dehidrasi atau kekurangan cairan seringkali disalahartikan sebagai rasa tidak lapar. Pastikan mereka cukup minum sepanjang hari, tidak hanya saat makan. Tawarkan berbagai jenis cairan, tidak melulu air putih. Jus buah tanpa tambahan gula, kaldu hangat atau susu bisa menjadi pilihan yang baik.
Terakhir, ajak bergerak ringan. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan santai di sekitar rumah selama 15 hingga 20 menit sebelum waktu makan terbukti dapat membantu merangsang nafsu makan. Udara segar dan sedikit gerakan akan membuat tubuh terasa lebih siap untuk menerima asupan energi. Jadi, mari kita rangkum solusi praktisnya. Sajikan porsi kecil tapi sering. Fokus pada makanan padat gizi dan kaya rasa dari rempah alami. Ciptakan suasana makan yang hangat dan menyenangkan dengan menemani mereka. Sajikan makanan bertekstur lunak jika ada masalah mengunyah. Pastikan mereka cukup minum sepanjang hari. Ajak melakukan aktivitas fisik ringan. Ingatlah, kesabaran adalah kunci. Mungkin tidak semua cara akan langsung berhasil. Coba satu persatu dan lihat mana yang paling cocok. Yang terpenting adalah perhatian dan kasih sayang yang kita tunjukkan. Namun, satu catatan penting, jika penurunan nafsu makan terjadi secara drastis, disertai penurunan berat badan yang signifikan atau gejala-gejala lain yang mengkhawatirkan, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan dokter. Ini penting untuk memastikan tidak ada masalah medis serius yang mendasarinya. Semoga tips-tips tadi bermanfaat ya. Merawat orang tua adalah sebuah perjalanan cinta, dan memastikan mereka makan dengan baik adalah salah satu bentuk cinta yang paling nyata. Apakah Anda punya tips lain yang pernah berhasil? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah ini. Mari kita saling membantu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada siapa saja yang mungkin membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.